Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidna ilma warzuqna fahma. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini senantiasa Allah masih memberikan kita selamat dunia. Mudah-mudahan nanti kita diselamatkan di akhirat. Yang kita pinta kehidupan kita ini di dunia selamat, di akhirat pun selamat. Mudah-mudahan riwan kita ini nanti kita bertemu kembali, yaitu di yaumil kiamah. Di dalam akhirat kita ketemu lagi. Mudah-mudahan semuanya daripada ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya dan sahabatnya dan kita semua sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan nanti kita diakui, benar-benar diakui itu ialah umat Nabi Muhammad. Sebab yang memberikan syafaat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sedikit kita yang ngaji supaya apa? Karena ngaji belajar ilmu itu walaupun duduk sebentar maka pahalanya sangat dahsyat. Mudah-mudahan kita semua diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini tetap saya membuka yaitu kitab Mutahharul Hadis. Bahwasanya dari hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, as-siwaku matharutun lil fahmi mardatun lil rabbi majlatun lil basar. Kata Rasulullah dalam sabdanya, bersiwak itu adalah kebersihan bagi mulut dan keridhaan bagi itu. Allah Subhanahu wa taala memperkuatkan pandangan mata. Jadi kalau kita sholat sebetulnya disunahkan untuk bersiwak. Kalau kita nggak pakai siwak yang pakai kayu apa tuh? Kayu baru ya, akar itu. Ya kalau nggak itu kita sebelum berwudu minimal gosok gigi. Sebab apa? Minimal kita menggosok gigi kita sebelum kita berwudu. Disunahkan oleh Rasulullah supaya kehati-hatian ada makanan yang terselip, walaupun itu sebiji jaroh, ada makanan kita lagi sholat ketelan, maka batalah sholat kita. Itu jadi jangan sampai kita ini minimal walaupun nggak pakai odol, nggak pakai pasta gigi, tetap pakai sikat gigi doang nggak apa-apa. Yang penting sunnah menambahi daripada sholat kita dan wudhu kita yang untuk apa? Untuk menyempurnakan wudhu kita. Jadi di sini kita disuruh membersihkan gigi supaya bersih mulutnya, dan Allah Subhanahu wa taala suka kepada yang bersih. Apabila mulut bersih, maka pandangan mata pun akan terang dan jelas. Apalagi kita sholatnya berjamaah, apalagi bangun subuh, sholat subuh itu kita harus bersih benar. Makanya disunahkan oleh Rasulullah setiap sholat itu memakai wangi-wangian, tambah pahala. Walaupun sholat sendiri apalagi berjamaah. Supaya apa? Supaya orang yang di samping kita dia khusyuk dan tidak terganggu dengan baunya badan kita ataupun mulut kita. Jadi jangan sampai makruh. Jadi kalau kita berjamaah, kita usahakan kita memakai wangi-wangian gitu. Kalau nggak ada wangi-wangian, minimal kita gosok gigi dulu. Supaya apa? Supaya orang yang di samping kita berjamaah
dia tenang khusyuk. Kan gara-gara kita di samping kita bau kan kita nggak khusyuk. Coba dah, kagak khusyuk bisa. Pengen buru-buru udahan kadang-kadang. Iya. Kadang-kadang kita berjamaah nih di masjid atau di musola, itu samping kita tuh ada yang bau ketek misalnya, ada yang bau mulut, ada yang bau ini. Kayaknya pengen buru-buru gitu ya. Pengen buru udahan, pengen buru selesai kita mau pindah gitu. Makanya sampai jadi disunahkan kalau bisa memang harus minimal beli minyaknya 10.000. Ada minyak wangi 10.000 walaupun dipakai apa ya sampai ini habis tiap wangi nggak apa-apa. Yang penting selama kita sholat masih wangi gitu. Supaya apa? Yaitu menambahin pahala juga dan menambahin supaya kehusuan daripada orang yang di sebelah kita. Kita mau ngendus ke dalam. Ya, tapi sebelah kita ngendus. Pernah nggak nemuin seperti itu? Nah ya sering, ya makanya ya saya sering nemuin. Aduh, apalagi imamnya lama, baunya udah tahan. Kadang-kadang udah baunya lama, imamnya lama, baunya nggak tahan. Ya udah kita tuh, udah bari enak bari pengen buru-buru, kapan lama assalamualaikum langsung jaga kita. Ya, nah jangan sampai kita itu di samping orang, jangan sampai diri kita seperti itu. Ya. Itu adalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita menghadap Allah dalam itu sholat. Jadi sholat itu jangan sembarangan, harus bersih. Jadi minimal kalau bisa di rumah kita siapin sendal di dalam. Sendal dari kamar mandi sampai ke sejadah. Sebab apa? Kita tidak bisa menjamin itu kosedan yang ada di depan WC kita, depan kamar mandi kita nggak bisa jamin itu suci apa kagak. Makanya minimal kalau ingin sholat kita keterima, yaitu bukan masalah bacaannya doang, dari kebersihannya pun harus kita pelihara. Minimal kita di rumah kita siapin tuh sendal jepit yang bersih untuk khusus buat di dalam rumah, khusus buat kita itu sholat dari kamar wudhu, dari kamar mandi ke tempat sejadah. Itu sampai ke situ kehati-hatian orang sholat, bukan asal sholat doang gitu. Alhamdulillah saya mau sholat nggak tinggal, tapi ilmu tentang sholat dari mulai wudhunya sampai dari mulai dia pakai dari kamar mandi kadang nggak ngejamin kamar mandi itu suci dan bersih. Apalagi itu punya anak kecil. Kalau terigu masa habis ini ngadoran ya suka nempel di itu bisa. Itu nggak najis, nggak najis, nggak itu mah. Gitu ya. Kagak itu mah termasuk makanan nggak najis, nggak apalagi darurat, ya kan? Darurat emang kita usaha di situ, ya udah lakukan ini sah, gitu. Cuma kita kehati-hatian mah boleh, kehati-hatian maksudnya. Tapi emang kita darurat usahanya seperti itu, ya udah jalan terus. Yang penting jangan tinggalkan sholat dengan sengaja. Gitu. Misalnya kita di perjalanan nih darurat, kencing nyari tempat air untuk ceboknya nggak ada, cari batu minimal daun yang bisa dimakan manusia, jangan daun juga nggak boleh, makruh. Makanya cari batu yang kasar. Misalnya kita merasa enggak ini, waktu sholat udah datang sholat. Jangan nggak ada alasan orang katanya ini, wah pakaian saya kotor, saya ini habis kencing ini. Jangan, yang penting gugurkan dulu kewajiban sholat 5 waktu. Jangan sekali-kali berani meninggalkan sholat walaupun keadaan kita darurat. Sholat udah, jangan gara-gara kita kotor merasa kencing tadi ini udah dengan niat mau ibadah menghadap Allah, lakuin doang kita doang. Nanti itu semuanya kemurahan Allah. Jadi kita jangan meninggalkan sholat gara-gara pakaian kita kotor, gara-gara pada darurat. Cuma kan kadang di tiap masjid gak ada. Tiap masjid ada pici disediain, ada kain kadang-kadang ada. Jadi nggak ada alasan sholat meninggalkan sholat dengan sengaja, nggak ada alasan. Kalau sholat mah jangankan sehat segar buger, jangankan kita emang darurat, emang kita kotor, sholat yang penting gugur kewajiban kita. Jangan sampai kita dituntut sama Allah udah berani meninggalkan sholat dengan sengaja dengan gara-gara kotor. Nggak ada alasan. Banyak orang di dunia mah
Assalamualaikum, assalamualaikum, saya pengen sholat ini tapi pakaian saya kotor, pinjam kain apa? Girang banget pasti orang, ya seneng, masih pakaian, wih, bang lagi hargain, karena sholat itu diberikan kemuliaan oleh Allah. Orang yang menumpang sholat dimanapun pasti ada dihargain oleh Allah, oleh orang lain, pasti dimuliakan, walaupun itu penjahat, padahal dia merampok. Atau mau apa menipu, datang ke rumah seseorang, assalamualaikum, waktu sholat datang, bahkan di rumah nggak pernah sholat, gitu, dia numpang sholat, pasti itu hati seseorang itu yang ditamuin menganggap kita orang yang baik, karena sholat itu mulia. Itu makanya jangan ada alasan gara-gara pakaian kotor kagak sholat, nggak ada alasan. Sakit timbang kenal orang wajib sholat. Pak Iwan, bisa Pak Iwan nih. Itu sakit berapa? Ya, udah timbang masuk bubur doang. Berapa? 2 sendok. Masih ada rezeki kan? Wajib sholat. Tuh. Timbang meriang, sakit gigi, nggak sholat, nggak ada, tetap dosa. Karena kewajiban sholat mah, kalau kita masih kenal orang, masih eling, itu masih wajib. Yang penting eling. Nasi masih masuk sesendok. Air masih masuk, nah, wajib. Kewajiban sholat itu bukan buat orang yang sehat doang, yang sakit pun wajib. Tuh, hati. Kalau sholat ya, dia suka pikirannya kemana-mana apa gimana itu? Pokoknya yang penting sholat dulu, usul antar. Ya, makanya kalau ingin sholat kita khusyuk, usolli farda juhri al-warakatan min hakuna jabati alillah ta'ala, aku niat sholat farda juhri pada kanan karena pada Allahu Akbar, aku niat tidak mati. Ingat bahwa setelah johor kita mau mati ya, setelah habis sholat johor pas sampai ke gerobak itu mati sampai situ, ingetin mati. Jadi takut bahwa entar kita ini bakal nggak tahu mati ini api habis sholat atau lagi goreng atau lagi gimana gitu kan. Makanya pengen khusyuk yaitu minimal mengingat mati atau mengenal artinya Al-Fatihah. Makanya itu kan pada artinya Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang menciptakan yang lalu. Minimal seperti itu dah. Jangan sampai kita ngajak kemana-mana. Terus supaya kita khusyuk, lihat tempat sujud kita melek, jangan merem. Kebanyakan orang yang gak khusyuk itu orang yang merem sholatnya. Baca pikiran Ngantuk kan? Iya, kadang ngantuk, kadang merem, akhirnya mikirin gorengan bulan ini gitu kan, mikirin dagangan masih banyak banget. Gitu, mikirin utang belum dibayar. Gitu. Makanya untuk mencapai kehusuan kita mah belum sempurna, khusyuk kita belum. Cuma kalau kita sebagai mazhab Imam Syafi'i, kata guru saya, kehusuan kita dari mulai usolli, aku niat sholat fardu maghrib, terus Allahu Akbar kabira, kalau nggak bisa alhamdulillahirabbil alamin, minimal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minimal mengingat itu, kepada mulia Allah kami menyembah dan kepada Allah kami memohon pertolongan. Itu harus ingat tuh. Jadi minimal kehusuan kita nih sebagai orang yang bodoh, ya kan, itu sampai di situ dinilai khusyuk, kata guru saya. Jadi kita kalau khusyuk 100% mah nggak ada, 50 nggak ada kita mah. Tidak, 50%-nya kita nggak khusyuk. Makanya kalau kita mencapai kehusuan, ya nggak bisa kita mah. Yang penting kita menjalankan perintah Allah dengan khusyuknya. Makanya kita diterima, ya Allah terimalah sholat kami, ruku kami, sujud kami, khusyuk kami. Karena ada doa itu, ya Allah terimalah sholat kami, ruku kami, sujud kami, khusyuk kami. Dalam sholatnya minta terima, itu udah doa udah diterima. Terserah Allah, kita udah mengerjakan. Yang penting kita ngaji. Gitu, udah nggak ngerti tentang ibadah sholat, ngajinya enggak, gitu, nanya kagak lagi, ya udah dari mulai sholat kita terima gimana, gitu. Makanya kalau kita lagi darurat di perjalanan, anggaplah kita alasan pakaian kotor, kagak ada alasan kita lagi di perjalanan pakaian kotor nggak sholat. Oh,
Sebab apa? Orang yang meninggalkan sholat satu waktu dengan sengaja, saya baca dalam keterangan, itu ada yang 60 tahun di neraka, ada yang 40 tahun. Coba dah, jangan kan ada puluhan tahun ya. Sundut dah 1 menit, kita bakar tuh tangan kita, mulai sanggup. Itu bayangkan orang nantangin sekarang mah, ya biarin, kita doain. Orang-orang yang belum doyan sholat kita doain. Bahwa biar bagaimana, itu saudara kita. Jangan dikatain, jangan dikecilkan, kita doain mudah-mudahan umat Nabi Muhammad, saudara kita, tetangga kita yang belum sholat, kita doain biar dia dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kita doain mudah-mudahan kesian. Coba Bapak takutnya, ini mah takutnya kita masuk surga itu melihatin tetangga kita lagi disiksa, kita nggak tega. Misalnya Pak Mista lagi jalan-jalan ke Bandung. Pak Nira sama orang Bandung, pas itu Pak Mister lagi digebukin orang di Bandung. Pak Nira kenal, tega nggak tega. Kalau kenal mah ya, jangan itu teman saya, itu saudara saya, teman saya orang Bogor, itu orang Bogor gitu kan, di neraka aja nanti begitu. Saya kita nggak tega, jangan, ya Allah, itu teman saya waktu di dunia satu duduk di bareng ngaji saya gitu. Jadi orang lain pun bisa memberikan syafaat. Jadi bukan Rasulullah, teman dan saudara yang dekat dalam agamanya, dalam beribadah, bisa memberikan syafaat, minta pertolongan, ya Allah, itu teman saya, ya Allah, pandang itu teman saya, jangan disiksa ya Allah. Misalnya Pak Dira masuk surga, misalnya nih, ya mudah-mudahan ya kita doain nih, biar masuk surga semua. Pandang enggak, diperlihatkan, nggak tega kan kita. Itu mah bedanya, kita kena satu kampung karena kita mau orang perantau, pas lagi di kampung kita digebukin, lagi bacokin, tega kita, jangan itu teman saya. Nah itu seperti itu gambaran kecilnya itu mah. Ya jadi kalau riuman seperti ini, nih riuman nih, kita tipe lembrok tuh nih. Misalnya Pak Ade Suteja masuk surga, Pak Diran baru kelihatan ini ya, gitu. Pak Mista baru kelihatan, nyariin teman-temannya gitu. Ya Allah, ini ngomong teman saya waktu lagi setiap malam bawa ketemu, kemana nih, siapa namanya? Mista. Oh dia mampir dulu gitu. Ya pasal mampir dua kan, maksud mampir bukan warteg, bukan ya, bukan warteg. Kalau di akhirat mah mampirnya cuma satu, nggak dua, nggak ke surga ya ke neraka. Nggak ke warteg, nggak bukan, kalau bukan di dulunya mampirnya ke warteg atau warung kopi atau warung padang, bukan. Dia mampir dulu kata malaikat. Oh ya Allah, tolong dah, ini biar bagaimana aja dia teman saya ya Allah. Kalau memang sesuai amalnya bagus, walaupun kejahatannya sedikit, bisa diangkat dengan kemurahan saudara teman kita tuh. Jadi bisa kemurahan kalau Allah berkehendak. Oh ya udah, ya, kamu memang benar temannya, benar ya Allah, saya tiap malam Rabu ketemu ngaji, benar taksi kamu ya Allah, udah angkat. Bisa seperti itu, mudah-mudahan kita seperti itu ya, saling tolong menolong. Nanti masih bisanya saya nggak ada nih, nggak bisa udah duluan di surga. Pak ini nggak ada ini, cariin dia. Pak Deso aja udah lagi nganggu aku kan, disuruh duluan panggilnya kan. Wah, Pak ini yang nggak ada siapa? Ini Pak Iwan nggak ada, cariin gitu. Jadi yang sengsaranya mah orang yang di dunianya udah sholat kagak, ngaji kagak, ya kan, riungan kagak, bergaul kagak dengan orang-orang soleh, ya udah mau minta tolong sama siapa, amal udah sedikit, bergaul sama orang-orang malah dia benci sama para ulama, malah dia benci sama ngaresep gitu, ngebencintai dengan adanya riungan pengajian. Ya udah, ya siap-siap masing-masing nafsi nanti. Jadi masalah amal mah sebetulnya masing-masing amal perbuatan mah ya masing-masing. Cuma kalau kita bergaul seperti ini nih, ya bisa gitu. Misalnya Bapak takut masuk neraka, udah pernah ngaji dia, cariin. Wah kata Pak Deso ya berat ya mah, gitu misalnya. Berat ya udah nggak. Tapi kata Pak Deso ya jangan ya Allah, saya nggak tega lihatnya. Bisa gitu, jadi rahmat Allah dengan kemurahan Allah bisa gitu. Makanya kita nih banyak bergaul lah dengan orang-orang soleh, ulama, para ustadz, para kiai. Itu harus boleh tuh, harus banyak kenal yang gitu. Sebab apa?
Kalau kita bergaul dengan para ulama, kenal dekat gitu ya, ya pasti dia udah kenal deket mah dia nggak ada di surga dicariin minta gitu. Makanya jangan sampai kita ini udah gelap semua muanya. Makanya jelaskan yang sejelas-jelasnya tentang ibadah. Jangan mentang-mentang kita ada sholat udah ini udah hebat, nggak bisa. Makanya kita mintanya ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khotimah. Ya Allah matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Jadi akhirnya kita minta yang baik. Jangan minta pokoknya kita walaupun ahli ibadah, ya Allah akhirilah hidup saya dengan yang baik atau husnul khotimah. Makanya di situ ada bacaannya ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khotimah. Minimal 3 kali kayak sholat, 7 kali kayak, supaya apa? Walaupun kita merasa dosa kita banyak, utang sono kemari sholat kagak bisa pusing, walaupun dosa kita banyak, tapi kalau kemurahan Allah kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah, itu orang yang paling baik-baiknya manusia. Jangan lihat dari karangnya, jangan dilihat dari sekarangnya ahli ibadah penuh, jangan, belum tentu gitu. Makanya jadilah kita minta pada Allah mati kita mengucapkan la ilaha illallah. Sebab apa? Kalau kita ingin mati kita selamat, banyak bergaul dari sekarang, jangan di rumah mulu. Kenal sama seorang jauh. Yang penting yang kita kenalin orang-orang yang beribadah. Boleh kita bergaul dengan siapapun. Dengan orang tuang mabok boleh, tuang judi boleh, tapi kita jangan kebawa sama dia. Kalau bisa dia kebawa sama kita. Siapa tahu dengan ucapan lidah kita dia dapat hidayah. Itu. Jangan orang ini malah di tukang judi malah iya toh. Saya kalau bisa mau pengen kayak ente menang wae gitu misalnya. Jangan. Kalau bisa gini, udah dah judi mah walaupun menang nggak berkah duitnya. Itu mah gitu Karena ada nyanyian omak, uang judi itu tidak berkah gitu. Judi apa sih? Judi itu ada undian. Judi itu ada misalnya judi sekarang banyak ada judi online. Itu judi online sama itu judi juga. Uangnya tidak berkah gitu. Jadi walaupun bagaimana, walaupun kita karang kaya nih, bisa beli ini, boleh duit judi, duit yang haram, tetap nanti akan dicabut kembali oleh Allah, diangkat sampai dimiskinkan kembali kalau dia Allah sayang. Kalau Allah sayang, itu hasil judi kita, hasil kita usaha yang haram. Kalau Allah sayang ditegur di dunia, dihabiskan dulu. Kadang-kadang penyakit nggak sembuh-sembuh, berobat kemana nggak sembuh-sembuh, habiskan dulu duit haramnya. Itu baru. Jadi jangan seperti itu. Jadi Allah tuh murka kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah. Sebab apa? Yaitu seperti permainan sekarang nih, judi online lah, orang pada ada yang pada rumahnya kejual habis-habisan sampai bercerai dengan istrinya banyak. Makanya jangan diturutin, boleh nasihatin. Siapa tahu nih dengan lidah kita bisa kita nasihatin gitu. Makanya mudah-mudahan kita mohon kepada Allah mati dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Paling nikmatnya orang mati husnul khotimah, udah nggak ada pertanyaan lagi. Nggak ada tanya-tanya. Sekali datang nggak malaikat, assalamualaikum wahai ahli surga Bapak Iwan bin Fulan bisa di sini ya. Oh datangnya assalamualaikum, kamu termasuk orang yang baik, nanti tempat kamu mau di sono dilihatkan. Wah, orang bekas beragajul gitu. Ya kalau Allah berkehendak, walaupun ente sekarang merasa bergajul, dosa banyak, bagus kan? Iya, makanya harapan kita kemurahan Allah, dengan kemurahan Allah minta pada ya Allah, walaupun dosa kita sebesar langit sama bumi, kalau kita tobat diampuni, kecuali tobatnya tobat apa sih dosanya dosa syirik, nggak percaya sama Allah. Tapi kan orang udah tobat mah itu di situ dalam keterangan tentang bab, nanti saya buka tentang bab tobat. Itu walaupun sebesar apapun dosa kita banyak, tapi kita tobat sambil nangis, ya Allah saya tidak akan ulangi lagi perbuatan saya waktu masih muda, tidak akan perbuatan lagi dosa saya mohon ya Allah, tobat ya Allah gitu. Akhirnya kita mati habis tobat pisan, itu dikatakan mati dalam keadaan husnul khotimah. Habis tuh kita nggak punya dosa berhadapan sama Allah, karena Allah sayang, ini hambaku benar-benar mohon ampun. Nanti ada di sini bab tobat, di sini babnya nanti ada. Kalau kita ngaji bab taubat tuh enak.
Ya jadi ya jangan coba jangan ingin biaran sekarang gua bergajul kayak mau main judi mau ngapain mau maksiat, jangan diniatkan, jangan ntar ya kalau gua udah tua tobat nggak bisa begitu. Kalau bisa mah kita lagi begini kita lagi pikirin nih, misalnya Pak ini ente nih hidupnya ada lagi sekarang nih banyak dosa, itu tetap di hati mah ya Allah saya banyak makan dosa ini ya Allah, gagal mulai minjem mulai ya Allah gitu misalnya, terus ngomong dalam hati minta ya Allah lunaskan lah utang-utang saya ya Allah lunaskan, karena udah kecapean ya kan, Allah udah beli ya Allah ini hamba aku minta wae ya dikasih, kadang pokok kadang ada yang ngasih duit pokok ngerti secara tiba-tiba lu lagi ngobrol kita ngeluh, dia tahu Allah yang nyuruh, Allah yang menjelaskan yang berkehendak hatinya disuruh ngobrol sama dia, oh ternyata dibayarkan semua, ada nggak seperti itu? Ada banyak sering ngobrol sama dia, tenang. Pasti kalau Allah berkehendak, yang penting kitanya, walaupun sampai dosa, sampai di istighfarin, astagfirullahaladzim ya Allah, saya banyak banget dosa ini ya Allah. Kalau bisa saya ya Allah jauhkan, hindarkan saya dari utang riba misalnya. Ya Allah jauhkanlah saya ya Allah. Saya jangan sampai begini terus ya Allah. Saya pengen taubat ya Allah terus kalau bisa membayar riba yang udah nangis. Ya Allah benar-benar ini saya ya Allah. Udah pengen banget keluar dari hutang-hutang riba ya Allah. Lama-lama itu pasti kalau kitanya terus minta, lama-lama Allah malu nggak ngabulkan ini hambaku benar-benar. Jadi mintanya benar-benar. Jangan udah minta aja asal-asalan, jangan doanya benar-benar doa minta gitu. Makanya banyakinlah berselawat. Mintanya sebelum minta kita selawat dulu banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Jangan minta dulu tuh. Jangan minta dulu. Sebab saya baca keterangannya, barang siapa yang mendawakan salawat apabila kita berdoa meminta pada Allah, Allah malu nggak ngobilin, nggak ngabulkan permintaan orang hambanya tersebut. Makanya banyakin selawat mah nggak susah, baring goreng aja nih, baringin sini, baringan ngaduk terigu deh ente. Allah sallallahu enggak ya terus berkah coba sebab apa, barang siapa yang mengucapkan selawat itu diampuni dosa-dosanya terus dibalas sama Allah 10. Barang siapa yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu Allah balasnya 10 kebaikan, diangkat dosa kita 10. Kalau kita bari ngegoreng Allahumma sholli ala Muhammad, jangan salah sama dah kepanjangan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kepanjangan, udah ya selawat cibir Muhammad. Itu kalau kita keseringan udah begitu kelajiban baring naik motor kayak ngapain nggak ini susah banget tetep sudah selawat wae. Nah nanti kalau ente ingin kedepannya berkah, anak kita ini berkah sehat semua, rezeki kita gampang, banyak berselawat dulu baru minta. Kata Allah, aku malu dengan hamba umat Nabi Muhammad yang selalu berselawat sekarang lagi minta, nggak ngobrolin minta nanti, cuma kadang-kadang ngobrolinnya pas kita udah lupa gitu ya. Jadi jangan sehujan sama Allah mah. Setiap kita kesusahan, setiap kita kemiskinan itu adalah Allah sayang sama kita. Jangan petang-tang teng-teng badan bari sehat duit bari banyak, wah biar gini kok gitu kan. Kadang ada orang duit banyak nggak kita dulu ya nggak tahu mah itu belum setengah aja. Pertanyaannya kalau Allah sayang sama kita itu Allah kasih kita kesusahan, kesumpukan gitu. Jadi kasih sayang Allah seperti itu. Supaya apa tujuan Allah? Supaya dia dekat. Kalau dia banyak duit pun jarang doa, jarang minta gitu. Kalau hamba aku kasih kadang banyak duit, badannya sehat, duitnya banyak, itu kadang jauh mau minta, jauh mau sujud, kadang sholat kan bentaran banget. Allah Akbar gitu paling duit banyak, nggak doa lagi. Ya Allah, berikan saya duit, nggak bisa duit itu banyak. Gitu kadang-kadang. Makanya kalau Allah sayang kepada hambanya supaya dia dekat sama aku, kata Allah, maka aku beri kesusahan. Itu kayak paniran misalnya ini, dulu masih mudanya gagah, sehat, duit banyak, ya kan? Allah sayang karena disuruh rumah lain dia. Sholat berjamaah wae, ya kan? Alhamdulillah sholat nggak pernah ketinggalan. Kasih sayang Allah. Kalau Allah nggak sayang, di paniran dikasih sehat gagah,
dagang sedang majunya, umur udah tua, usaha masih maju. Ini jewel bagi saya kalau taat, pas taat, bayar sholat pasti. Cuma kadang-kadang sholatnya ya udah banyak, bagi agak udah tua gitu. Makanya kasih sayang Allah seperti ini, Pak Tendang. Pak Tendang ini kan kasih lagi sayang sama Allah, kasih sakit udah berapa tahun, jalannya sekarang rasa berat kakinya. Coba kalau dia kasih gagah, duitnya bari banyak, mobilnya Arpat ya, yang ada di sini muah, ya nggak ada paling dia. Ya assalamualaikum, nih saya nyumbang nih buat malam Rebo 500.000 atau 200.000, palingnya begitu. Kami kayak dia cinta, tapi waktu udah nggak ada. Tuh, makanya sayang supaya dia bisa ngaji baik, sholat walaupun dari duduk juga. Kalau kasih gagah mau sholat kan gitu. Jadi kasih sayang Allah mah bukan dikasih kaya banyak duit, bukan. Mobil banyak, rumah mewah, bukan. Itu mah ujian. Ujian itu ada dua, ada ujian banyak duit, ada ujian susah. Gitu. Siap. Jadi banyak orang yang lulus diuji itu, banyak kan orang yang susah diuji yang lulusnya mah. Kalau orang diuji kaya mah nggak ada orang mau banyak duit pada ngomong, saya mah kayaknya nggak sanggup berarti ujian Allah. Ngapa emang duit saya tiap hari 55 juta dapatnya 10 juta, nggak ada pernah orang ngomong gitu. Padahal kaya dan banyak duit, kaya dan susah itu adalah ujian. Sama ujian kaya, ujian banyak duit itu ujian, susah juga ujian. Cuma kebanyakan yang lulus ujian dari Allah orang yang susah. Istighfar wa astagfirullahaladzim, ya Allah berikanlah saya duit. Setiap doa itu adalah ibadah. Kita minta nih, astagfirullahaladzim ya Allah, berkahinlah ya, cukupkanlah ya Allah kebutuhan saya ya Allah. Itu udah doa, itu ibadah, satu ucapan ibadah ditulis sama Allah. Allah apa? Allah gembira. Nah sekarang dia buat kasih susah, gue susah, dia kadang nyumut-nyumut gua wae, kalau bahasa kasarnya mah. Dulu waktu kaya mah lu bolak kan gitu. Sekarang pas lagi susah, aku disebut-sebut terus kata Allah, aku senang. Terus diuji lagi gitu. Nah pas kita udah capek, baru dikasih ketentraman dalam pikiran dulu. Pikiran tenang, hati tenang, pikiran tentram, aman, nyaman, dapat. Wa may yattaqillaha mahraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki yang nggak disangka-sangka. Nggak pernah kita sangka itu dapat duit, nggak pernah. Wah kalau nggak dagang mau dapat duit kata Pak Iwan nih. Kalau saya nggak dagang hari ini mau dapat. Padahal Allah lagi ngintip mau dikasih duit yang nggak disangka-sangka. Karena dia udah bertakwa, selalu bertakwa, selalu taubat, selalu beristighfar, selalu minta. Gitu, nanti Allah kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu jelas kata Allah yang ngomong. Wa may yattaqillaha mahraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa padaku dengan sungguh-sungguh, maka akan aku beri rezeki dari kanan, kiri, belakang, depan, belakang yang tidak disangka-sangka. Percaya nih? Saya yang sering ngerasain, bukan saya orang takwa, bukan sering yang dengan dia ada di kepala. Itu nggak pugu. Makanya dari sekarang kalau kita lagi susah, jangan ngeluhnya sama manusia. Aduh bagaimana nih usaha sepi wae, usaha wae. Kalau ngomongnya sama manusia, kata Allah lagi doa, ya udah lu ngomongin sepi wae, gua kerja sepi dagang lu. Gitu. Lu ngomongnya sama manusia, lu susah wae, ya udah kerja gua kasih susah kata Allah. Emang ngapa lu ngomong sama gua? Katanya bahasa kasarnya mah. Kan gua kata Pak cara contohnya kata Pak Ade saja, lu ngapa ngomong sama Pak? Nah ini yang punya duit. Gitu ngomong sama gua nyari duit, lu ngomong gua kasih pasti, lu nggak masak mah. Itu bahasanya gitu, cara kasarnya mah. Kenapa kamu ngeluhnya pada manusia bukan pada aku, kata Allah. Kalau kamu mengeluhnya pada aku, lama-lama akan aku kasih, gitu. Makanya itu ngeluhnya sama Allah, jangan kenceng-kenceng. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua saya tuh kalau istighfar. Ya Allah ampunilah dosa saya, ampunilah dosa kedua orang tua saya, ampunilah ya Allah dosa anak dan istri saya. Ya Allah mudahkanlah segala urusan saya ya Allah. Cukupkanlah ya Allah kebutuhan saya ya Allah. Dan jauhkanlah kami ya Allah dari hutang-hutang ya Allah. Terus begitu bahasanya. Lama-lama Allah bosan ini mau minta wae kasih dah gitu.
Jadi Allah tahu kalau gua kasih sekaligus entar lu jadi lupa lagi gitu. Nah kalau aku kasih lagi dan lupa lagi, nggak doa lagi, nggak sholat lagi, pelan-pelan kasih jadi gitu-gitu lah. Itu jadi semuanya kehendak Allah. Jadi kita dikasih sakit, dikasih susah, itu adalah ujian daripada Allah supaya kita apa? Supaya kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya khususnya buat diri saya dan keluarga saya dan umumnya buat para jamaah, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan usaha kita dipermudah oleh Allah, dan dicukupkan kebutuhan buat kita, disehatkan anak dan istri kita. Terutama walaupun kita banyak duit, kalau anak ini pada sakit nggak enak ya. Kita mohonnya dicukupkan kebutuhan kita, disehatkan anak diri istri kita, dan kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mati kita dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena saya bukan lagi ngajarin ini mah, bukan lagi ngajarin ini mah, lagi bukan nasihatin, ini mah lagi mengingatkan ngingetin siapa? Ngingetin diri saya dan para jamaah sekalian. Jadi tidak ada menggurui ini mah ya, kita ngaji bareng-bareng ya. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.